umatmu pada pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus mengusai tempat ini. Allah Roh Kudus mengisi setiap hati kami. Biarlah hati kami pada pagi hari ini hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Yesus. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami ada. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku mengatakan selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengatakan selamanya Kau hebat bagiku.
kepadamu. Kami akan percaya di saat kami datang menyembah Engkau, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, bagi semangat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Kita sorak-sorak yang menyebut Tuhan kita hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban buat setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di setiap
memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan September dan diberkati Tuhan. Mari kita akan terus belajar dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Haleluya. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun diri sendiri untuk kehidupan yang kekal. Ini perlu menjadi renungan dalam kehidupan kita. Kita beribadah, kita melayani, kita berdoa. Apa sih tujuan? Seperti contoh saudara bekerja setiap hari. Goalnya, ibu-ibu memasak di rumah tangga, membersihkan rumah tangga, tujuannya. Saudara mandi, membersihkan tubuhnya, tujuannya. Membangun diri sendiri, harus jelas tujuan. Kalau tidak jelas tujuannya dalam kita beribadah, maka cara ibadah, cara pelayanan akan berjalan biasa. Tidak ada semangat. Sebab apa? Tujuannya tidak jelas. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci, harus jelas tujuannya. Dikatakan 21 bagian yang terakhir, untuk hidup yang kekal. Ini yang akan membuat kita semangat. Maka tidak ada ceritanya orang yang datang beribadah pada pagi hari ini, terus aku tak berjalan seperti jalannya ayah, pokoknya mau surga ya syukur, ndak ya syukur, oh ndak. Jelas, goalnya jelas. Saudara, hari ini kita pakai masker semua, kita menjalankan protokol kesehatan, betul ya? Yang vaksin mesti vaksin. Apa sih tujuannya? Kita prokes, kita beri vaksin. Kalau tidak jelas tujuannya, maka nggak mengherankan kalau dia tidak mau menjalankan prokes bahkan vaksin. Ya, saya orang lapangan, jadi saya lebih banyak tahu berita, banyak suara yang mengatakan, kan kenapa Pak pakai masker? Karena dia tidak mengerti. Ya, kan kenapa Pak vaksin Pak? Dia tidak tahu tujuan yang jelas. Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai mengubah pola pikir kita. Perubahan pola pikir ini yang akan menentukan apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, perubahan pola pikir ini yang akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Maka dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah. Ibadah itu mempersembahkan tubuh kita. Pada waktu kita menyanyi tanpa disuruh mengangkat tangan, karena apa? Kita menyanyi mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dengan ibadah itu
ayat 2 dijelaskan supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang berkenan kepada Allah, sehingga berubah pola pikir. Maka sebenarnya orang beribadah itu perubahan pola pikir. Untuk apa, Pak? Membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Perubahan pola pikir ini, saudara, yang mengubah kita, yang merubah kita. Contoh, waktu pertama kali COVID diberitakan sama pemerintah, semua mesti pakai masker. Tertawa nggak? Tertawa ya? Ada yang kena COVID mati, baru sadar pakai masker. Hari ini di tengah jalan tidak pakai masker, itu yang lucu. Perubahan pola pikir kan apa? Ngerti orang yang pakai masker, orang yang vaksin dengan yang tidak itu pasti beda. Perubahan pola pikir ini menjadi keputusan kita. Kalau kepingin sehat, tidak kena COVID, prokesnya tetap jalan, mesti vaksin. Membangun diri kita sendiri dengan ibadah, berdoa, pelayanan supaya imannya kuat. Itu untuk hidup yang kekal, untuk bisa masuk surga. Sebab itu setiap kali mendengar firman Tuhan, kita ini diajari, kita dipengaruhi dengan firman itu yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita sehingga berkenan kepada Allah, dan itu yang menentukan bisa masuk surga. Itu keputusan di tangan kita. Makanya orang untuk meninggalkan dosa, sekali lagi, meninggalkan dosa itu bisa dipikir, tidak ngawur ya. Kenapa kok mesti selalu berbuat kudus? Kenapa kok dosa mesti dibuat? Karena masuk surga. Untuk masuk surga itu mesti kudus, berkenan kepada Allah. Untuk bisa hidup kudus, berkenan kepada Allah, yang memimpin langkah-langkah kehidupan kita itu mesti yang kudus, yang benar, yaitu firman. Mari kita mulai sadar dan kita mulai membangun diri kita sendiri sehingga kita ini mengerti untuk apa, Pak. Yang mulai Desember akhir sampai September awal ini kita terus didengungkan membangun apa? Untuk diri kita, untuk surga. Mari kita akan lihat dulu tentang surga ini sehingga saudara dan saya akan lebih paham dan mengerti. Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, perhatikan, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dari orang yang berdosa dikuduskan, diampuni, dibenarkan untuk menerima kemuliaan. Coba saudara perhatikan dengan seksama. Kita ini dimuliakan di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan semuanya belum diciptakan, baru sebagian. Kita nanti kalau sampai ke surga dan masuk ke sana, kita akan bisa membayar betapa mulia surga itu. Itu tujuan kita. Nah, kita di bumi ini, saudara, sedang diberikan kesempatan. Kita ini belajar mengubah pola pikir kita, sehingga cara-cara hidup dunia yang kita tinggalkan, kita memakai caranya kerajaan Allah. Nurut. Sebab saudara tidak akan nanti di sana tidak bingung. Kenapa? Sudah biasa hidup kudus. Contoh, seperti sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pada waktu didengungkan ada sesuatu yang aneh, betul ya? Tapi sebab itu didengungkan, PPKM terus berjalan, maka memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, itu diperlakukan karena apa? Semua kepingin sehat. Berubah pola pikir. Kebiasaan berbuat dosa dikikis pelan-pelan. Memakai caranya kerajaan Allah supaya nanti pada waktu masuk surga kita sudah kebiasaan hidup sehat, pakai masker, cuci tangan. Saudara, perhatikan dengan seksama. Hari ini jadi kaya. Hari apa ya? Rebu. Ya, saya Rebu hari waktu itu keliling ke Caruban, saya mampir ke sebuah toko. Itu Big Boss sedang menjuali. Saya perhatikan setiap dia terima uang, dimasukkan laci, terima uang satu, masukkan laci, lepas orangnya, dia langsung pakai hand sanitizer, cuci lagi. Saya langsung tanya, bos, sedino entek pirang liter? Betul ya? Padahal dulu sebelumnya belum terjadi COVID ini, saya tahu bos ini kalau terima uang masuknya laci, kembalikan, masuknya laci, kembalikan. Sebab kepingin sehat, dia ikuti. Itu yang namanya prokes. Saudara, mau tidak mau, kita yang masuk surga harus hidup menurut firman. Yang kedua, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga itu miliknya Yesus, miliknya Allah, di dalam nama Yesus. Maka Yesus memberikan gambaran, jangan takut dan gentar, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Allah. Sebab di rumah Bapakku, artinya di surga, itu banyak tempat. Surganya banyak tempat. Disediakan bagi siapa? Bagi kita. Yesus mengatakan, aku pergi ke situ. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi. Dengan bahasa saya, kalau nanti rumahmu sudah jadi, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun juga ada. Surga itu ada loh, saudara. Saudara yakin surga ada? Banyak orang yang masih ragu, enak tenan atau surga? Apa yang ditulis dalam Alkitab itu ya dan
hati. Itu loh saudara, surga itu tujuan kita. Untuk masuk ke sana mesti kudus dan benar. Tanpa itu tidak bisa. Maka perubahan pola pikir ini saudara harus dimulai membangun sehingga Pak, cara hidup kita, gaya hidup kita mulai menyesuaikan. Ya, saudara. Beberapa tahun yang lalu waktu saya ke Israel, sebelumnya ketemu sama Bu Heru. Bu Heru sudah ke sana dulu. Terus cerita sama Bu Yusuf. Oh Jorono, dan apa? Panganannya gak enak. Dalam batin saya, gak enak itu koyo po. Maaf ya, karena dari kebiasaan yang di pedesaan kan biasanya saya lodeh, jangan gue, begitu ya. Saya pada waktu kesana hari pertama mengikuti cara pola makannya, memang begitu masuk dalam ruangan itu baunya bawang bombay, itu yang pertama kali muncul. Bau apa itu? Ya, saya kalau makan itu biasanya tidak langsung ambil, saya putar dulu, lihat. Oh ini saya baru pilih, ya. Saya tidak kurang makan, saya pilih yang model ikan bakar atau yang dibuat katakan yang di apa namanya yang dikukus, saya ambil ikan itu. Ada nasinya juga. Saya jauhi dari yang namanya bawang bombay karena begitu bau kan rasanya sesuatu yang aneh. Berarti karena kita tidak biasa selalu konsumsi dengan bawang bombay, ya bawang bombay, maka kita menjadi rancu. Kebiasaan dari orang Asia masuk ke Israel ada perbedaan soal makanan. Surga dengan bumi itu beda. Cara bekerjanya, cara perilakunya beda. Ini mulai ditanamkan dalam pikiran kita sehingga mengerti kudus, kudus dan kudus. Tanpa kudus, no, gak bisa masuk sana. Ini mulai dirubah. Sehingga gaya hidup kita ini gaya hidup warga negara kerajaan surga. Maka kenapa TKW yang ke Taiwan atau ke Hong Kong kemana itu, dia sebelum berangkat sana kan dikarantina kan, mesti dipotong rambutnya pendek, terus diajari bahasanya, terus cara perilakunya, bagaimana dalam melayani. Sebab kebiasaan orang Indonesia tidak akan bisa dibawa ke Hong Kong sama Taiwan. Sebab mengikuti bahasanya, maka di sana dia enjoy. Ya, Bu Indah itu di Taiwan dia bahasanya di sana dia sudah menguasai karena bertahun-tahun di sana. Saudara, pernahkah itu terpikirkan di pikiran kita supaya nanti pada waktu kita dipanggil untuk masuk surga, kita bisa mengikuti caranya kerajaan surga. Maka hidup kudus dan kudus ini harus ada pada kita. Menyembah, mengagungkan, beribadah itu bagian hidup kita. Kita mulai mempersiapkan diri kita itu supaya kita mengerti. Ya, yang ketiga, dibuka dalam kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini tentang isinya kerajaan surga. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Perhatikan, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu kondisi surga. Diberikan gambar betapa mulianya. Di jalan itu kanan kirinya ada pohon kehidupan. Dikatakan daunnya itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi sudah bisa membayangkan surga itu tidak ada yang sakit. Hebat ya Tuhan kita. Di bumi sakit, betul ya? Yang sudah STW, yang tahu biarlah tahu, yang tidak tahu tidak usah tanya. Ya, yang sweet ke atas hari ini mulai merasakan bagaimana dengan kehidupannya. Terlalu banyak tempe, asam urat, betul? Banyak minum es, linu-linu semua. Ini kondisi di surga. Tidak ada yang sakit, karena ada pohon kehidupan. Daunnya saja itu bisa untuk menyembuhkan. Ada satu ayat, sudah perhatikan dengan seksama. Tolong ditayangkan ayat yang ketiga, Wahyu pasal 22. Di ayat yang ketiga, sudah perhatikan seksama di sini. Maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada dosa. Makanya hidup kudus itu mutlak. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya, kita semua akan beribadah kepada. Sudah perhatikan di sini. Di dalam kerajaan surga, hamba-hambanya akan beribadah. Maka kalau di bumi ini sudah malas beribadah, tidak pernah datang ibadah, nanti di sana tidak ada alasan loh. Males Pak. Kita ini bersyukur ya. Ada pagi, ada sore. Kalau nanti ini tidak cukup, bisa 3 kali. Sebab kebiasaan ibadah itu ada pada kita, sehingga ibadah itu menjadikan bagian hidup kita, itu gaya hidup, cara kita beribadah. Mari kita menangkap pada bagian ini, sehingga saudara yang malas beribadah mulai paham. Ibadah itu bukan untuk keuntungan gereja. Ibadah itu melatih kita supaya nanti pada waktu masuk di surga, saudara dan saya sudah biasa nyanyi nyembah angkat tangan. Itu kebiasaan, mengagungkan nama Dia. Maka maaf kalau mari kita berdiri, mari kita duduk, mari kita angkat tangan, mari kita menari. Itu mengubah cara hidup kita yang biasa tidak mau beribadah, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Pada waktu nanti di surga beribadah. Maka sering saya katakan, pemain musik semua pada waktu kau mengiringi nyanyi, ikut nyanyi. Ibadah loh nanti di surga. Mari kita mulai tanamkan itu di pola pikir kita, sehingga kita mengerti. Nyambung mesti ibadah. Di rumah pun tidak bisa. Bisa. Kenapa tidak? Hampir 2 bulan kan kita online, betul ya? Ibadah enggak? Tidak berani jawab. Saya bisa punya berapa orang yang melihat, tapi saya yang bisa berdoa, Tuhan, bila Kau menggerakkan jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah online melalui Facebook maupun YouTube, Tuhan tolong. Itu bagian saya. Itu keputusan ada di tangan. Mau ibadah online atau tidak, itu di tangan kita. Tapi bagi yang kepingin masuk surga, mau tidak mau, cara ini mesti dilakukan.
Sebab apa? Pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan masuk surga, di sana kita biasa menyanyi kumpul, berbeda, menyembah. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba Allah akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Luar biasa. Saya melihat pekerjaan Tuhan itu tertata rapi. Ya, kita ini loh Pak, yang gak rapi, mau diajarkan rapi, itu mesti bertentangan, melawan. Kenapa? Bisa dipahami. Tapi pada pagi hari ini, mari kita mulai sehati mengubah cara pola pikir ini menjadi pola pikir yang benar. Untuk apa saya ini berdoa? Untuk apa saya berdiri di tempat ini? Untuk apa saya melayani? Saya ngerti. Aku melayani itu apa? Itu mulai ada di pola pikir kita. Mari kita mulai membangun diri kita sendiri, sehingga dalam kita membangun ini ngerti ada semangat di dalam kita itu menjalani kehidupan. Bagaimana kita untuk mendapatkan surga ini? Nah, ini yang perlu dibangunkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk mendapatkannya? Coba Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jangan dibuang dulu. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, masuk surga, turutilah segala perintah Allah. Nurut perintah Allah. Pak, selama ada di bumi ini masa bisa toh Pak nurut firman? Masa bisa toh Pak selama ada di bumi ini kita hidup kudus? Itu tergantung di tangan kita. Kudus atau tidak itu di tangan kita. Tapi bagi yang kepingin masuk surga, mau tidak mau mesti hidup kudus supaya tidak kena COVID. Mau tidak mau 5M dijalankan, vaksin mesti dijalankan. Keputusan di tangan kita, betul ya? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan. Perhatikan, kita mesti vaksin. Saya mau ingat, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang belum vaksin, tolong nanti daftar sama Februari. Saya coba akan menjembatani bagi jemaat atau pelayan Tuhan yang belum vaksin, segera vaksin. Ini menjadi keputusan pemerintah dan itu persyaratan mutlak. Ya, saya akan coba menjembatani dan hari ini pemerintah sedang gencar-gencarnya dan kita semua harus vaksin. Kepingin sehat, tidak kena COVID, mesti 5M dan vaksin. Masuk surga itu mesti kudus. Maka kudus atau tidak itu di tangan kita untuk hidup kudus. Perhatikan. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Nurut perintah Allah. Pak kok aneh? Enggak. Sudah pakai masker, berapa sih susahnya? Pak, masker itu sekarang mahal. Siapa saya ngomong? Kalau dulu puluhan sampai ratusan ribu hari ini saya membaca jalan di Sutomo tuh. Satu box yang dulu 15.000, sekarang tinggal 10.000.
Di online kalau nggak salah tinggal 5.000 pot, 7.001 dus, isi 100. Mahal nggak? Justru itu, saya nggak promosi, murah. Walaupun ini murah, tergantung di tangan kita, mau pakai nggak? Mari kita mulai mengubah pola pikir. Ternyata untuk bisa hidup kekal masuk surga, aku mesti menuruti perintahnya. Perintahnya apa, Pak? Mengasihi Allah sesama. Apalagi, Pak? Beribadah. Apalagi, Pak? Melayani. Apalagi, Pak? Hidup di dalam kasih. Ini pemuda ini datang kepada Yesus. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Kalau apa ini masuk surga, turuti perintah. Kalau saudara nanti membaca selanjutnya, dia ngomong, Tuhan, 10 perintah Allah sudah aku lakukan, hebat. Tapi Tuhan melihat masih ada satu bagian dalam hidupnya yang menjadi kendala untuk dia hidup kudus, yaitu hartanya. Tuhan ngomong apa? Jualan hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Apa yang menjadi kendala, masalah untuk kita melakukan itu? Gengsi, kedudukan, harta. Tuhan apa? Bagikan. Artinya buang. Sudah perhatikan dengan sesat. Apa yang ada pada kita? Ini apa sih nilainya? Kalau kita pelajari dengan sesama dalam Alkitab, kita ini sebenarnya tidak ada nilainya. Betul? Saudara, maaf ya, contoh yang kasih. Saudara dengan ayam, itu nilainya masih nilai ayam. Orang mati bisa dijual nggak? Tidak bisa. Ayam, maaf, terlindas mobil dijual 5.000 bulan. Kalau saya perhatikan orang yang kena COVID itu, tidak ada yang memintakan. Hanya satu satgas, masukkan peti, tanam. Hari ini kalau kita punya nilai hidup ini, seperti saya ini didandani pakai jas, pakai slayer ini, kalau bukan Yesus, kami. Maka kalau kedudukan ini tidak saya pertahankan sampai akhir kehidupan, ini orang bodoh. Nurut perintah untuk mendapatkan surga. Bagian yang kedua, Matius pasal 19 ayat 29 dan 30. Matius pasal 19 ayat 29 dan 30. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Meninggalkan bapak ibunya, suami istri, anak-anak, dan mengikut sama Tuhan, dan mengatakan mereka akan dikembalikan 100 kali lipat. Artinya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dikembalikan 100 kali lipat plus dikatakan itu, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bisa nggak Tuhan itu menjadi prioritas ibadah datang? Sudah tadi pagi bangun jam berapa? Bisa prioritas saya bangun lebih pagi untuk saya nanti bisa datang ibadah. Saya dibangunkan Tuhan tadi setengah 4 kembali. Jam 4 saya mulai baca firman, mempersiapkan diri, ya, membantu persiapan bersih-bersih, persiapan semuanya untuk ibadah. Karena aku mengerti dengan aku ibadah ini, Tuhan menjanjikan
janjikan, aku mendapatkan hidup yang kekal. Ternyata apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, bonusnya itu hidup yang kekal. Ada enggak? Dalam dunia ini bonusnya begitu hebat. Engkau bekerja, maaf, dari karyawan 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta habis. Tapi kalau di dalam Tuhan, dibonusi dalam dunia ini juga bonus dalam hidup yang kekal. Hidup ini prioritas yang utama adalah Yesus. Coba keluarga gimana? Orang yang mengutamakan Yesus pasti dia mencintai keluarganya. Amin. Tapi orang yang mencintai keluarga belum tentu dia mencintai Yesus. Maka suami istri itu kuncinya. Apakah kau mencintai Tuhan atau tidak? Kalau kau mencintai Tuhan, suami istri pasti saling mencintai. Suami istri itu pasti mencintai keluarga. Kuncinya prioritas kepada Tuhan. Saudara, mari kita mulai sadar dan memahami, karena dalam dunia ini kita nanti ini sementara. Betul ya? Kita sementara. Apa yang kita miliki itu tidak bisa kita bawa. Saya kemarin dapat berita, saudara, yang orang-orang lama dari Jalan Batanghari masih ingat yang namanya Bapak Jumal. Jalan Uni, di tengah totokan itu ada rumah loteng yang gini. Sudah pasti kenal ya. Pak Lara masih ingat itu, misalnya namanya Pak Jumal. Suami istri sudah berangkat. Anak yang pertama sudah berangkat. Tinggal anak yang kedua. Kemarin dapat berita, yang kecil ini sudah masuk opnam dalam kondisi kritis. Siapa yang membawa harta yang begitu banyak? Rumah loteng dengan segala isi. Gak dibawa, ditinggal. Prioritas utama dalam hidup ini Yesus. Pak tidak boleh bekerja, tentu bekerja. Makanya dalam hidup ini akan kelihatan, kalau kau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka kebutuhan hidup kita di bumi ini pasti dicukupi. Bukan saja di bumi, di surga. Ayo kita mulai tangkap dan mengubah pola pikir siapa? Dalam kita ini membangun diri kita ini, kita ngerti tujuannya yang benar. Kalau tujuannya benar, itu yang membuat semangat. Contoh, kebetulan di depan saya ada Wawan. Dari Madiun, tinggalkan anak istri, dia kerja di Kediri. Tujuannya apa, Wan? Betul ya? Kalau gak naik ini disemangat kan? Tidak mungkin. Betul ya? Ibadah itu tujuannya surga. Semangat gak? Jangan punya tujuan Natal dibagi hadiah. Saya beritahu, bocoran. Natal kita tidak bagi hadiah. Kita mau jadi berkat nanti. Amin. Prioritas surga, bukan di bumi. Kalau prioritas kita surga, bumi ini loh pasti dicukupkan bagi kehidupan kita. Kita mengerti. Dan ini mulai dirubah pola pikir. Apa? Kita memahami dan memahami. Ayo, kita boleh punya semangat di dalam kita ini mengiring kepada Tuhan. Yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat favorit tidak boleh dilupakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Baca sama-sama yuk. Yohanes pasal 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. kuncinya apa? Percaya, dikatakan di situ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak binasa. Membangun diri kita kepercayaan ini, percayanya satu kepada Yesus, yang lain no. Ini kunci. Maka kenapa anak-anak Tuhan kok
satu. Tidak boleh percaya yang lain. Itu yang menjadi prioritas dalam kita. Sebenarnya surga itu Allah dalam nama Yesus. Yang lain tidak punya. Maka pada waktu kau mengalami masalah, menghadapi segala-segalanya, kita mesti ngomongnya sama pemilik surga. Tuhan, aku susah. Tuhan, aku tidak punya ini loh. Tuhan, aku sakit loh. Ngomong sama pemilik surga. Ya, ada orang yang kelihatannya seolah hari, tetapi maaf salah. Kita ini kalau bisa jangan merepoti Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus di surga kan menyediakan tempat bagi kita. Masa hanya gara-gara sakit gitu aja kita mesti minta sama Tuhan. Loh, minta yang lain. Kelihatannya rohani, tapi salah. Maka ada anak Tuhan percaya sama Yesus supaya tidak merepoti Yesus, dia minta tolong sama dukun. Tidak boleh, tidak boleh. Maka kita mulai tangkap, mengerti bahwa yang bisa membawa kita ini masuk surga, percaya kepada Allah dalam nama Yesus. Yang lain, no. Sehingga dalam kita menjalani hidup ini, ibadah ini kita punya semangat. Sebab surga itu nunggu. Surga itu nunggu kehidupan. Sudah, itu yang membuat kita ini semangat di dalam kita ini mengiring kepada Tuhan. Sudah, ayo kita sama-sama sedang membangun. Orang yang sedang membangun, ada yang kadang-kadang lelah, ada kadang-kadang tidak punya semangat. Tetapi mari kita mulai kembali kepada pemikiran kita. Tujuan kita ini surga. Yang tidak punya semangat akan bangkit. Yang tidak punya kekuatan akan bangkit. Sebab apa? Mati. Itu mulai mengubah pola pikir sehingga apa yang kita lakukan itu harus berkenan kepada Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu mati, artinya mati di dalam kerajaan neraka, masuk dalam api neraka. Itu dosa. Tapi yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, perhatikan, dalam Kristus Yesus. Hari ini di depan kita disodorkan dua pilihan, surga atau neraka. Kepingin masuk surga, percaya sama Yesus, nuruti perintahnya, prioritas kepada Tuhan. Yang kepingin masuk dalam neraka, wis gak saya ibadah, tidak saya percaya. Ini menjadi renungan dalam hidup ini, sehingga dalam ibadah ini kita maaf, tidak ngawur, tidak sembrono, tapi ngerti. Ya, ayo kita mulai berubah pola pikir kita dengan perubahan pola pikir ini yang akan membuat kita ini semangat, mengerti akan kehidupan. Ayo kita mulai sadar, dan di dalam membangun ini tidak cukup di tahun ini, tetapi setiap saat ada kesempatan yang sudah melayani, tingkatkan pelayanan. Yang setia ibadah, lakukan terus-menerus sampai akhir hidup ini. Saya mulai sadar dan mengerti, saya tidak akan lama di bumi. Itu tidak bisa dipungkiri, bukan putus asa, enggak, tapi karena usia. Ya, semakin berkurang, semakin berkurang. Tapi saya mau tetap semangat sampai akhir hidup. Sebab saya kepingin guru saya surga. Yang melayani tingkatkan.
Gereja ini open, terbuka. Yang mau pelayanan silakan pakai caranya. Daftar dulu, ngomong saya kepingin bagian ini, belajar. Kita selalu belajar dan belajar, namanya belajar itu bisa salah. Betul ya, pemain musik ini tadi, Mas Ari, Mas Wawan, Bang Lukas dan semuanya yang main di sini. Tanyakan nanti selesai ibadah. Tadi waktu main tadi ada yang salah enggak? Bisa salah. Betul. Bisa salah. Tapi apakah dihukum? Enggak. Dengan kesalahan itu membuat lagunya ternyata harus kreditnya ini. Sekarang harus ini. Sehingga besok minggu waktu tampil beda. Hidup ini pembelajaran. Mari kita mulai sadar dan mulai mengkoreksi dalam diri kita. Goalku ikut sama Tuhan Tuhan. Goal saya ikut sama Tuhan Tuhan. Kalau goalnya ini jelas, maka itu yang akan membuat hidup kita ini semua. Kehidupan kita ada perjamuan kudus. Ini peringatan kita diingatkan Tuhan telah melakukannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Bagian kita mempertahankan dan membangun iman ini supaya tetap kokoh, supaya apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib tetap berjalan atas kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita masuk surga. Saya berharap dengan tema tahunan ini akan membuat semangat. Pak, tema tahun depan apa? Saya mendapat satu ayat yang luar biasa. Saya sedang catat. Ya, itu diingatkan kepada kita semua. Tahun 2022 kita akan semakin meningkat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Bila ada renungan firman Tuhan pada bagian akan membuat kita semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita bangkit diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ayo kita akan nyanyikan pujian Ku Mau Tetap Cinta.
Inilah kerinduan hati kami, Bapa. Inilah penyataan hidup kami, Bapa. Kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia mengiring kepada Tuhan. Karena kami tahu dan sadar surga sedang menunggu atas kehidupan kami. Berikan kepada kami semangat di dalam kami membangun diri kami sendiri, Tuhan, untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak buat pengajaran firman pada pagi hari ini yang boleh menyadarkan, membangkitkan kami kembali untuk kami boleh tetap setia di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Bila dengan pengajaran firman pada pagi hari ini membuka pola pikir kami sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing dan tanamkan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kehidupan kami semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Supaya dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini menyadarkan hidup kami, mengingatkan kami kembali betapa besarnya korban-Mu di atas kayu salib hanya untuk menebus kami orang berdosa supaya kami boleh masuk dalam kerajaan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan
kebingungan. Silakan dibuka dulu. Haleluya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita akan berdiam diri sebentar di depan Tuhan. Koreksi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan minta ampun, supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua diberkati Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami semua untuk sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus. Kami sadar banyak kekurangan atas hidup kami, banyak dosa yang kami lakukan, ampuni Bapa. Supaya dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini kami boleh memiliki kekuatan dalam kami membangun diri kami hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Perkenankan hidup kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Mari kita akan mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapak. Sempurnakan karya Tuhan atas kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa semakin berkenan kepada Allah dan kekuatan sangat baru datang dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Mari kita akan mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
berkat pada pagi hari ini, berkat perjamuan kudus dan perjamuan agung dan firman Tuhan ada dalam kehidupan kami pulang dengan kekuatan dan pola pikir yang baru. Terima kasih Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, hari Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab di tempat ini pukul 6 sore. Kemudian hari Jumat mohon diperhatikan ibadah UMAS kembali berjalan seperti biasa hari Jumat jam 9 pagi di rumah Bapak Slamet Ibu Dima. Kemudian sorenya ada ibadah youth di tempat ini pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan pukul 4:30 sore di tempat ini, dan dilanjutkan dengan latihan. Kemudian ibadah hari Minggu jalan seperti biasa pagi dan sore pukul 6:30 dan pukul 5 sore, dan ada ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi. Untuk hari ini ibadah sekolah minggu diliburkan 1 kali dan akan berjalan lagi di minggu depan. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita membawa bersama kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengar Bapa, dan kami bersyukur telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga layak untuk kami pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Persembahan akan berjalan 2 kali, amplop dan amplop. Terima kasih Bapak buat penyataan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan telah memberkati dengan firman-Mu dan Tuhan telah memberkati kami dengan perjamuan kudus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, dan di akhir ibadah Kau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memuduskan dan memberkati persembahan ini, persembahan boleh kami pakai
untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik tantangan ucapan syukur maupun berpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali-kali. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang dipisah pemerintah akan tolong memberkati dengan hikmat al-kabudi, kemampuan dari beliau memimpin bangsa kami dan bangsa Indonesia semua diberkati dan diberkati Tuhan. Berkati tim medis para dokter yang sedang menangani COVID-19, tolong memberkati dan kami mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. COVID-19 berlalu dari bangsa Indonesia. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebenarnya umat kami pulang memohon Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit bagi kehidupan kami. Mari kita kasih Tuhan apabila kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin.